Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Rahmadani Ismail dengan NIM 202020 3860 2020 48. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Moneter Islam, di mana tugasnya adalah menjawab 5 soal yang telah diberikan dosen pengampu saya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan teori permintaan uang di dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang digunakan sebagai pengukur satuan berupa kegiatan pembayaran di dalam perekonomian. Nah, selanjutnya tujuan utama dari uang. Tujuan utama dari uang adalah sebagai alat tukar di dalam perekonomian. Nah, teori permintaan uang di dalam ekonomi konvensional yaitu adalah uang dijadikan sebagai komoditas, artinya dapat diperjualbelikan dengan kelebihan ataupun dapat disewakan. Nah, tentunya berbeda dengan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Nah, di dalam ekonomi Islam, uang dijadikan sebagai alat tukar dan bukan merupakan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan dan dapat disewakan, melainkan uang itu digunakan untuk membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan konsep, struktur, dan kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam. Nah, sebuah sistem pasti memiliki persyaratan unik di dalam pengendalian struktur institusionalnya yang akan menjamin berjalannya sistem tersebut dengan baik. Nah, struktur kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam menjalankan sistem kebijakan ekonominya dengan sistem non-ribawi, sehingga setiap dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep ekonomi Islam adalah dengan tujuan terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, jelaskan konsep kebijakan dan instrumen moneter di dalam ekonomi Islam. Nah, kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam tidak mengenal unsur riba dan bunga bank. Di dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya juga bunga bank diharamkan secara tegas. Karena pada dasarnya, sistem riba banyak menguntungkan kaum pemilik modal, karena banyak mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang dipinjamkan, sehingga manajemen moneter di dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Nah, instrumen moneter ekonomi Islam dikhususkan memiliki fungsi yaitu menjaga keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan jumlah uang di sektor keuangan secara berlebihan, mencegah pelipat gandaan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor real, meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis, menjadi channel untuk menyalurkan kelebihan dana di perekonomian, dan mengoptimalisasikan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Nah, untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Nah, implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi ditujukan untuk menjaga agar likuiditas ekonomi berada dalam jumlah yang tepat, sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan suatu tekanan inflasi. Nah, di Indonesia sendiri, implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah pencegahan. Nah, misalnya, di saat tingkat inflasi tinggi, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah melakukan himbauan moral kepada publik agar menghentikan sejenak pembelian barang mewah dan melepas atau menukar uang dolar yang dimiliki ke dalam rupiah agar permintaan dolar menurun dan perekonomian menjadi stabil kembali. Baik, untuk pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan secara singkat
jurnal mengenai kerangka kerja kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam. Nah, kerangka kerja kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam di dalam pelaksanaannya pada dasarnya harus selaras dengan tercapainya tujuan dari sistem ekonomi syariah itu sendiri, yaitu kesejahteraan dunia maupun akhirat, serta sasarannya adalah mengoptimalkan kesejahteraan manusia. Dengan begitu, perlu memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif dalam menentukan instrumen kebijakan moneter Islam, di mana tidak hanya terfokus pada jumlah uang yang beredar, tapi juga pada aktivitas sektor real. Membangun infrastruktur penerapan kebijakan moneter Islam sesuai dengan instrumen yang sesuai dengan syariah, melakukan pendekatan agar dapat menciptakan peraturan undang-undang yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam dan mendorong perbankan dan skala industri keuangan Islam agar kebijakan moneter Islam dapat menjadi efektif. Adapun tujuan akhir dari kebijakan moneter diasumsikan untuk yang pertama, tersedianya investasi dengan tingkat resiko yang beragam, jangka pendek maupun jangka panjang. Terus yang kedua, penghapusan sistem bunga. Yang ketiga, kecenderungan investor memilih investasi yang instrumennya dapat menguntungkan. Yang keempat, tingkat keuntungan investasi tidak bersifat predetermined atau seperti suku bunga. Selanjutnya, instrumen moneter Islam dikhususkan untuk memiliki beberapa fungsi, yaitu ada 6 fungsi yang disebutkan, yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian. Yang kedua, mencegah penumpukan jumlah uang secara berlebihan. Yang ketiga, mencegah pelipat gandaan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor real. Yang keempat, meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis. Yang kelima, menjadi channel untuk menyalurkan kelebihan dana perekonomian. Dan yang keenam, mengoptimalkan pengalokasian sumber daya perekonomian. Baiklah, itulah tadi penjelasan jawaban saya mengenai 5 pertanyaan yang diajukan. Mohon maaf jika ada kesalahan akhir kata dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.